Kita duduk dengan orang yang pakai minyak kasturi, yang punya minyak kasturi, kita akan mencium wanginya, minimal itu yang kita dapatkan. Tapi ketika kita sudah mencium, berarti hidung kita lagi sakit, pilek. Nah sekarang kita sholat, harusnya mah kita sholat itu kan, yang mana hakikat sholat itu adalah kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kok sholat kita malah lalai, sholat kita kok malah cepat-cepat dan tidak berpengaruh apapun dalam kehidupan kita. Berarti ini tanda bahwa kita sedang sakit. Apanya yang sakit? Hatinya sanubari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigo'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil haniya wa hamu ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaihi wa fiqna lil khairi wa a'inna alaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususun ila hadrati al-Imam Ibni Atha'il As-Sakandari wa ila hadrati Syaikhi Al-Habib Umar bin Hafid wa ila hadrati Syaikhi Abu Yagam Rabi Abu Ya Ujutatusi wa jami masyaikhi wa masyaikihim wa jami'i awliyaillah biwami da'amillah ghafarallahu lahum wa adalina min barakatihim wa antaralina gaisa karamatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang saya hormati para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak RT 8 Taman Cikande yang saya hormati, Ustadz Dimaskun yang saya hormati, ibu dan bapak sekalian jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan dan panjang umur, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menghadiri kajian rutin
di tempat biasa, yaitu di Balai RT 8. Pada malam ini kita akan melanjutkan kajian bulan yang lalu tentang kitab Tajul Arus. Bulan lalu sudah kita pelajari bersama tentang Thariqatud Dukhul ila Ma'rifatillah, jalan masuk menuju ma'rifat kepada Allah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Muhasabatun Nafsi. Muhasabatun Nafsi artinya introspeksi diri. Ani Syaikhi Abil Hasan Syadzili radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, Kil nafsaka, takarlah dirimu, wazinha, dan timbanglah, bisolati, dengan sholat. Jadi untuk menakar dan menimbang diri kita adalah dengan sholat. Takaran dan timbangan manusia itu adalah sholat. Ingin tahu kita ini seperti apa, bagaimana kondisi hati kita, maka barometernya adalah sholat. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Dan hadis Nabi yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuh. Yang pertama kali akan dihisab pada setiap hamba di hari kiamat nanti adalah sholat. Sholat. Jadi barometer kita adalah sholat. Untuk mengetahui kita ini seperti apa, maka ukurlah dengan sholat. Fa'inin tahat anil khuzuzi, jika sholat bisa mencegahmu dari bagian-bagian nafsumu, fa'lam, maka ketahuilah, annaka sa'ita, bahwasanya kamu berbahagia, bahwasanya kamu beruntung. Jika sholat kita mencegah kita dari sombong, mencegah kita dari berbangga, mencegah kita dari bermaksiat, mencegah kita dari main slot, mencegah kita dari main judi online, mencegah kita dari ghibah, maka kita termasuk orang yang beruntung. Sebab sholat kita bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena banyak orang yang sholat tapi perilakunya masih jahat. Banyak orang yang sholat tapi masih doyan maksiat. Banyak orang yang sholat tapi ia selalu oleh nafsunya diperalat. Banyak orang yang sholat tapi hidupnya selalu sakarat. Apa sakarat? Gak jelas mau dibawa kemana hidupnya ini, ya. Wa illa, dan jika sholatmu tidak mencegahmu dari bagian-bagian nafsumu, fabki ala nafsika, maka tangisilah dirimu, ida jarorta, ketika kamu menarik rijlaka, kakimu, ila sholati, menuju sholat, jarra, dengan sekuat-kuatnya. Nah, kalau ternyata sholat kita tidak mencegah kita dari perbuatan mungkar, tidak mencegah diri kita dari nafsu kita, nafsunya masih besar, syahwatnya masih diikuti, maksiat juga masih doyan, males terus menyelimuti hari-hari kita, maka yang harus kita tangisi adalah diri kita sendiri.
Kapan kita menangisi diri kita? Ketika kita melangkahkan kaki menuju sholat. Ketika kita ingin berangkat sholat, tangisi diri kita. Saat kita menyadari bahwa sholat kita belum mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, dari perbuatan maksiat. Ya. Kenapa harus kita tangisi diri kita? Ya karena selama ini berarti sholat kita belum memiliki ta'sir, belum ada pengaruhnya terhadap kita. Hanya sebatas ritual sehari-hari, rutinitas dalam sehari 5 kali, belum membekas ke dalam sanubari. Ya, sholat mas sholat, tapi sehari-harinya nggak pakai kerudung. Kan ada ya kayak begitu. Bahkan berangkat ke masjidnya, kerudung cuman ditaruh di pundak saja. Padahal mau sholat. Itu kan maksiat. Berarti mana tuh pengaruh sholatnya terhadap kepribadiannya, terhadap dirinya? Ya, begitu. Maka nanti akan ada celotehan-celotehan dari orang-orang yang memang tidak suka dengan Islam. Ya, daripada sholat masih tetap maksiat, mending saya nggak pernah maksiat meskipun tidak sholat. Emang nggak sholat bukan maksiat? Ya tidak sholat itu maksiat terbesar. Ya, kan ada orang kayak begitu ya. Masih mending mana? Orang sholat tapi doyan maksiat, apa tidak sholat tapi tidak maksiat? Tidak maksiat itu, tidak sholat itu maksiat. Atau begini misalnya, masih mending mana? Pakai kerudung tapi tidak sholat, atau sholat tapi tidak pakai kerudung? Ini kan dua hal yang sebetulnya tidak usah dibandingkan. Seharusnya yang pakai kerudung sholat, yang sholat ya pakai kerudung. Begitu kan? Jangan dibandingkan mana lebih baik. Selama kita masih membandingkan hal yang tersebut, berarti kita masih termasuk orang-orang yang receh di dalam hal urusan akhirat. Ada istilah masih mending. Kalau sudah pakai mendang-mending kan repot. Iya, benar nggak? Iya, kalau udah jadi kaum mendang-mending repot. Ya, tidak punya semangat tinggi dalam urusan akhirat. Fahal ra'aita, apakah kamu pernah melihat habiban, seorang kekasih, la yuridu liqa'a habibi, enggan bertemu dengan kekasihnya? Pernah nggak lihat seorang kekasih nggak mau bertemu dengan kekasihnya? Pernah nggak? Nggak ada. Yang namanya kekasih, dia akan semangat untuk bertemu dengan kekasihnya. Jangankan bertemu dengan kekasih, lewat depan rumahnya hati berdebar. Benar nggak? Pernah ngerasain kayak begitu? Pernah ya, dulu ya. Ya, lewat rumah pacar udah deg. Waduh, masya Allah. Cinta namanya, cinta. Ya, dengar nama kampung pacar disebut aja hati gembira. Ya, nama kampung pacaran misal Pandeglang, dengar nama Pandeglang disebut hati gembira. Ada apa dengan Pandeglang? Ada kekasih saya di sana, kan begitu. Ya namanya cinta begitu. Nah sekarang kita sholat itu kan munajat kita dengan Allah. Lalu kita enggan sholat, lalu kita malas-malasan sholat, terpaksa, berat sekali. Lah katanya aku cinta kepada Allah. Ini perjumpaan dengan Allah di dalam sholat aja Anda masih tertatih-tatih, masih bermalas-malas. Ya, berarti pengakuan Anda cinta kepada Sang Pencipta itu hanya dusta belaka, itu hanya bualan saja. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya wallahu alam bimuradi, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah 'anil fahsya'i, dari perbuatan keji, wal munkari, dan kemungkaran. Kalau sholatnya benar, itu nggak bakal mencuri.
Kalau sholatnya benar nggak bakal korupsi. Kalau sholatnya benar nggak bakal main judi, baik offline ataupun online. Kalau sholatnya benar nggak bakal mabuk. Kalau sholatnya benar nggak bakal berzina. Kalau sholatnya benar tidak akan durhaka sama orang tua. Kalau sholatnya benar tidak akan ngelunjak sama suami. Kalau sholatnya benar pasti tanggung jawab sama istri. Kalau sholatnya benar tidak akan menelantarkan anak. Kalau sholatnya benar akan bertanggung jawab kepada anaknya sendiri. Kalau sholatnya benar tidak akan berbohong. Sholatnya benar tidak akan ghibah. Sholatnya benar tidak akan jumawa. Sholatnya benar tidak akan sombong. Sholatnya benar tidak akan suudzon. Kalau sholatnya benar. Selama ini kita sholat tapi masih doyan maksiat. Kata tetangga sebelah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya bukan susu telur madu jahe, itu mah enak itu mah ya kalau ada. Benar nggak? Iya ya. Jadi jangan menyalahkan ayat Quran, salahkan diri kita. Berarti sholat kitanya belum benar. Ya. Di dalam kitab Risalatul Muawanah dan di dalam kitab Nasoihudiniyah oleh Imam Haddad disebutkan bahwa ketika seseorang itu sholat dalam keadaan tidak khusyuk, sholat dalam keadaan hatinya ngelantur kemana-mana, sholat dalam keadaan bukan karena Allah tapi karena urusan dunia, pangkat dan lain sebagainya, maka selesai ia sholat itu akan naik ke atas dengan wujud yang sangat hitam gelap. Kemudian sholat itu akan mendoakan orang yang melaksanakannya dengan mengatakan doya'akallah kama doya'tani. Semoga Allah menelantarkan, menyia-nyiakan kehidupanmu sebagaimana kamu menelantarkan, menyia-nyiakan diriku. Jadi hidupnya sengsara, hidupnya penuh masalah, maksiat terus padahal rajin sholat, sebab didoakan oleh sholat. Lantaran sholatnya tidak khusyuk, tidak sempurna sholatnya, pikiran kemana-mana, bahkan mungkin ada hal-hal yang membatalkan sholat yang ia kerjakan tanpa disadari. Kok bisa begitu? Sebab tidak tahu ilmunya. Makanya penting tuh ngaji fikih ya. Jangan bosan, balik lagi masalah sholat, diulangi lagi masalah sholat, ya. Jangan punya alasan, ngaji kok sholat lagi, nggak naik-naik. Sholatnya susah soalnya, ya. Hal-hal yang membatalkan sholat, ya. Perempuan terutama rambut panjang, ada yang keluar 2 lembar, kan itu aurat, ya. Bisa membatalkan sholat, begitu. Atau telapak kakinya terbuka, itu kan aurat, bisa membatalkan sholat. Laki-laki juga sama, kadang-kadang sholat pakai kaos pendek, giliran ruku celengannya kebuka, kelihatan dari belakang, hitam lagi, ya. Aduh, masya Allah. Sholat Jumat lagi, depan saya lagi, ya. Kan bingung si Malakama, ngasih tahu takut marahan dia, nggak ngasih tahu kita merasa bertanggung jawab, ya akhirnya si Malakama, ya. Nggak dilihat, tinggal di depan, ya. Coba kalau perawan mah mending aja. Bohong bu, bercanda ya. Baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita jangan ninggalin sholat ya. Meskipun sholat kita belum bisa mencegah kita dari maksiat, terus saja. Nanti juga kan kita bahas sudah kemarin ya. Mandako walad, siapa orang yang terus mengetuk pintu lama-lama bakal masuk juga, begitu. Biarin ya, meskipun sampai sekarang masih doyan maksiat tapi sholat terus jalankan. Nanti ada saatnya nanti kita berhenti maksiat dengan berkahnya sholat kita. Amin ya rabbal alamin ya. Nanti insyaallah ada saatnya, mudah-mudahan. Faman aroda, barang siapa yang ingin ayyarifa, mengetahui hakikat dirinya indallah, di sisi Allah. Wa yanzura, dan barang siapa yang ingin melihat halahu, keadaannya ma'ahu, bersama dengan Allah.
Jadi kalau kita pengen tahu nih kedudukan kita dengan Allah, kalau kita pengen tahu hakikat diri kita di sisi Allah, apakah kita dicintai atau tidak, apakah dekat atau tidak, ya, kita kepengen tahu nih keadaan kita bersama Allah kayak bagaimana, maka jawabannya adalah fal yanzur ila sholati, maka lihatlah sholatnya. Ya, nggak usah nanya kemana-mana. Ya, datang ke kiai, misalnya, kiai ini kira-kira kedudukan saya di sisi Allah bagaimana? Gampang, gak usah nanya sama orang, dijawab langsung di sini. Lihat sholat, perhatikan sholat masing-masing. Imma bisukuni wal khusu'. Nah, sholat itu kadang dilaksanakan bisa dengan cara sukun, tenang, wal khusu' dan khusu'. Wa imma bil ghaflati wal ajalah, atau mungkin dilakukan dengan lalai dan tergesa-gesa. Ada dua kemungkinan. Kita sholat bisa dilakukan itu sholat dengan cara tenang dan khusyuk, tidak buru-buru dan kita khusyuk, tidak kemana-mana pikiran kita. Atau kita melaksanakan sholat dengan cara lalai dan terburu-buru, ya sudah pikiran kemana-mana, sholat yang cepat. Fa'ilam takun, nah jika sholatmu itu fa'ilam takun bil wasfainil hamidaini sabiqaini, maka jika sholatmu itu dilaksanakan tidak dengan dua sifat yang terpuji yang disebutkan di awal, apa itu? Tenang dan khusyuk. Kalau setelah kita melihat, memperhatikan bahwa sholat kita itu ya tidak khusyuk dan tidak tenang, artinya pikiran kemana-mana dan tergesa-gesa sholatnya. Kalau begitu sholatnya kita, fahsut turaba, maka taburkan debu ala rosika, di atas kepalamu. Ini hanya bahasa isyarah. Artinya apa? Tangisi dirimu, celak dan makilah dirimu, salahkan dirimu, ya, omelin dirimu, marahin dirimu. Kita memarahin diri kita sendiri, kita ngomelin diri kita sendiri, kita mencela, memaki diri kita sendiri. Kenapa? Setelah kita perhatikan ternyata sholat kita itu tergesa-gesa dan penuh kelalaian. Bukan berarti kita ngambil tanah, kita aurin di atas. Enggak begitu maksudnya. Ini hanya bahasa isyarah saja. Orang yang menaburkan tanah di atas kepala kan sebagai sebuah isyarah bahwa dia sangat menyesal, ya, merasa rugi, ya, tidak beruntung, kan begitu, ya. Jadi maksudnya kita harus ya menyesali diri kita. Kok sholat saya sudah malalai, buru-buru lagi. Dan inilah kebanyakan sholatnya, ya jangan kita lah, orang begitu ya. Ya, nggak semuanya. Kebanyakan sholatnya orang ya kayak begitu, sudah malalai, cepat-cepat lagi. Goplah dan ajalah. Fa inna man jalasa sahibal miski, sebab orang yang duduk bersama dengan pemilik minyak kasturi, abaqa alaihi rihuhu, maka harumnya minyak kasturi itu akan menempel pada tubuhnya. Benar nggak? Kita nggak punya minyak kasturi, tapi kita duduk dengan orang yang punya minyak kasturi, minimal kita kebagian wanginya. Benar nggak? Iya. Nah sekarang kita sholat itu kita berinteraksi dengan Allah. Fa inna sholata mujalasatullahi ta'ala, sholat itu adalah berinteraksi kita dengan Allah. Fa idza jalastahu, nah maka apabila Anda berinteraksi dengan Allah, maksudnya sholat, walam yahsul laka syai'un walam yahsul laka minhu syai'un, sedangkan kamu tidak mendapat apa-apa dari sholatmu, dalla zalika ala maradin fika, maka ini menunjukkan bahwa hatimu sedang sakit. Kita berinteraksi dengan orang yang punya minyak kasturi, kita akan terkena bau ataupun wangi daripada minyak tersebut. Sekarang kita sholat ini berinteraksi dengan Allah, tapi kok sholatnya nggak berpengaruh apa-apa terhadap diri kita. Kitanya lalai, sholatnya cepat-cepat. Nah ini berarti hati kitanya sakit. Hati kitanya sakit.
kayak orang duduk dengan orang yang punya minyak kasturi tapi tidak mencium wanginya minyak kasturi. Berarti apa? Lagi pilek. Lagi pilek. Minimal kan kalaupun kita nggak kena, kita mencium wanginya. Lah sekarang kita duduk dengan orang yang wangi tubuhnya pakai minyak kasturi. Minyak kasturi kan minyak termahal, Pak. Minyak yang paling wangi itu. Ya bukan yang dijualan di pasar, bukan. Yang asli itu harganya 1 gram bisa 2-3 juta. Ya bahkan tidak dipakai pun, hanya dibuka tutupnya saja itu bisa wangi satu ruangan. Minyak kasturi ya. Kalau yang biasa kita belikan ya sekali oles 5 menit hilang wanginya. Nah itu kan banyak campurannya. Kalau yang aslinya enggak wangi. Kita duduk dengan orang yang pakai minyak kasturi, yang punya minyak kasturi, kita akan mencium wanginya, minimal itu yang kita dapatkan. Tapi ketika kita sudah mencium, berarti hidung kita lagi sakit, pilek. Nah sekarang kita sholat, harusnya mah kita sholat itu kan, yang mana hakikat sholat itu adalah kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ke sholat kita malah lalai. Sholat kita kok malah cepat-cepat dan tidak berpengaruh apapun dalam kehidupan kita. Berarti ini tanda bahwa kita sedang sakit. Apanya yang sakit? Hatinya, sanubarinya lagi sakit. Berarti selama kita sholatnya kepikiran kemana-mana, cepat-cepat, berarti hati kita sakit. Bukan sakit hati ya, hati kita sedang sakit. Hati kita sedang sakit. Apa sih penyakitnya? Wahwa imma kibrun. Bisa jadi penyakitnya adalah kesombongan. Kesombongan. Apa sih sombong itu? Kan sudah kita bahas ya. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Itu sombong. Menolak kebenaran. Ya. Baik dari orang yang sederajat dengan dia, ataupun di atasnya dia, atau dari bawahannya. Ketika dia menolak sesuatu yang hak, maka dia terindikasi punya penyakit sombong. Sombong, udah tahu salah, dinasihatin gak nerima, berarti menolak kebenaran, sombong. Ya, sombong, gak pernah mau minta maaf, diem sampai sebulan. Siapa biasanya tuh? Biasanya ibu-ibu biasanya. Biasanya. Tapi kalau yang suka ngaji mah enggak, insya Allah ya. Enggak ngaku. Ya, jangan sombong. Ujbun, atau mungkin penyakitnya adalah ujub. Apa? Membanggakan diri. Adamu adabin, atau tidak beradab salatnya. Tidak beradab, maaf ya, kayak misalnya dia sholat ngantongin HP, di dalam HP-nya itu ada video-video porno misalnya. Ini kan nggak beradab sama Allah ya. Dia nyimpen video-video porno di HP-nya, lalu dia sholat ngantongin HP, beradab nggak tuh? Nggak beradab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sering disampaikan oleh guru-guru kami, Habib Salim Asy-Syatiri. Karena zaman sekarang akses internet sangat bebas, ya, buka situs apa aja bisa, ya, asalkan tahu caranya, ya, karena tidak terkontrol nafsunya, akhirnya dia buka situs-situs yang dilarang, dia download masukkan ke HP, HP-nya dia bawa sholat dikantongin. Beradab nggak tuh? Nggak beradab sama Allah. Kenapa? Ada yang haram di dalam HP-nya, atau di dalam hatinya ada judi online. Ada slot yang sekarang lagi ramai nih, judi online. Ya, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amilis syaitani fajtanibuh. Minuman keras, arak, judi itu haram, jauhi, sebab itu perbuatan setan. Sebab itu perbuatan setan. Kata siapa? Kata saya. Sebab itu perbuatan setan. Pengen kaya lewat judi mustahil, nggak ada orang kaya hasil judi, nggak ada. Kalau bandarnya mah iya, bandarnya ini main judi online, main slot itu kan ada yang
programnya itu di belakang itu. Ada yang punya situsnya. Dan dia yang ngatur. Si ini menang sekali, ini menang 2 kali. Ya, modal 50.000 pengen dapat 200.000. Mungkin dikasih kesempatan pertama dapat, bikin penasaran, nambah lagi, gede, ya. Ternyata kalah, bikin penasaran, nambah lagi, dikasih menang, lebih penasaran, masang lagi. Akhirnya motor dijual, mobil digadaikan, rumah disita bank, istri minggat, kabur istri, anak terlantar, ya, gara-gara main judi online, main judol, ya, judi online. Hati-hati ya, nauzubillah min dzalik. Jangan pernah mencoba, ya, karena dalam judi itu ada candunya, bikin orang penasaran, ya. Kayak zaman dulu itu, zaman apa ya, masa apa, pakai nomor itu togel, ya, togel sampai itu kan bikin penasaran itu, ya, bikin penasaran. Ada orang tua nyuruh anaknya tidur, jam 2 dibangunin. Mimpi apa tong? Mimpi monyet. 32 monyet mah. Pasang sama dia, menang tuh, kan bikin penasaran. Besoknya disuruh tidur lagi, jam 2 dibangunin. Kata bapaknya, tong bangun tong, mimpi apa tadi? Kata si anak, mimpi ketemu makhluk yang aneh pak. Aneh kayak bagaimana? Badannya badan monyet, mukanya muka bapak. Nah, zaman dulu kan begitu ya, sampai tidur di kuburan nunggu wangsit. Iya, zaman dulu, masya Allah, nggak ada yang kaya tuh cerita kayak begitu tuh. Ya, mau judinya legal, ilegal, tetap hukumnya haram. Memang ada judi yang legal. Zaman dulu suatu ada judi yang apa namanya? SB ya. Ya, sumbangan dana sosial berhadiah. Ya, itu kan pernah tuh dulu ya, legal, tapi kan kemudian diilegalkan dan dihapuskan oleh presiden kita setelah ditentang oleh para alim ulama itu. Pernah main nggak itu? Pokoknya hindarilah perjudian itu, hindari sejauh-jauh, jangan pernah mencoba sekalipun, jangan. Kenapa? Ketagihan. Ya. Adamu adab, tidak beradab, ya. Dia sholat bawa HP, dalam HP-nya ada situs-situs kayak begitu, ada video yang terlarang, itu kan tidak beradab sama sekali sama Allah, ya. Tidak beradab sama sekali. Atau ketika dia semalam menghayal yang jorok-jorok, itu kan tidak beradab sama sekali sama Allah, ya. Tidak beradab. Makanya sholatnya nggak ada apa-apanya, ya, nggak ada apa-apanya. Seharusnya kan kalau ketika sholat itu adalah sedang interaksi dengan Allah, ya minimal kita merasakan kehusuan di dalam sholat, minimal itu. Selama ini kan enggak, ya tinggal kita pilih aja, apakah mungkin kita tidak beradab, atau mungkin karena selalu membanggakan diri, jumawa, atau karena sombong, ya tinggal kita periksa aja diri kita, begitu. Kalau selama ini kita sholat yang cepat-cepat dan selalu lalai, ya lalai. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ini ayat menunjukkan bahwa memang orang-orang yang sombong itu dipalingkan dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah berfirman, yang artinya wallahu alam bimuradi, sa'asrifu, akan aku palingkan jauh an ayati, dari ayat-ayatku. Siapa mereka yang Allah palingkan, jauhkan dari tanda-tanda kebesaran Allah? Alladzina yatakabbaruna, adalah orang-orang yang sombong fil ardi, di muka bumi Allah, bighairil haq, tanpa hak. Beda kalau sombongnya karena hak, seperti sombong kepada orang-orang kafir harbi, itu kan sombong dengan hak boleh. Atau sombong kepada orang yang sombong, itu kan sombong dengan hak. Ini sombong tanpa hak, ya, menghina orang lain,
tidak menerima kebenaran. Nah, orang-orang yang sombong kayak begitu, Allah palingkan mereka dari tanda-tanda kebesaran Allah. Salatnya tidak khusyuk, salatnya tidak tidak fokus, ya. Salatnya cepat-cepat, buru-buru. Kenapa? Sombong. Nah, sombong itu kan dosa, penyakit hati. Nah, berarti penyakit hati yang lain pun sama. Jadi bukan hanya sombong. Nah, tadi kan dikatakan berbangga atau tidak beradab itu kan sifat hati semuanya. Sedangkan dalam ayat ini Allah hanya menyebut sombong, kan begitu. Nah, apa hubungannya antara sifat sombong dengan berbangga, dengan tidak beradab? Korelasinya, persamaannya adalah dua-duanya atau mereka itu adalah termasuk daripada dosa, dan itu adalah perbuatan hati. Nah, berarti kemaksiatan, dosa yang dilakukan oleh hati meskipun selain daripada sombong itu menyebabkan seseorang jauh, ya, dilemparkan daripada tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Tidak akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, hidayah dan petunjuk, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan cuma sombong, berbangga juga sama, ya. Kadang-kadang orang sombong mah enggak, tapi ujub. Karena ujub itu lebih tipis daripada sombong. Lebih tipis, ya. Sering saya sampaikan, ya. Kadang kita misalnya sholat tahajud, ya, terus tidak tidur sampai subuh, habis subuh jamaah kita terus sampai isyraq. Pulang dari masjid dalam hati, oh, cuman saya kayaknya kayak begini nih. Oh, ternyata yang lain mah pada malas yang ibadah, ya. Cuman saya yang berhasil dari jam 3 sampai jam 6 tidak tidur. Ada perasaan puas begitu, bangga. Itu kan ujub namanya. Ujub. Penyakit. Penyakit hati. Pala yang bagi maka tidak seyogianya liman sholat, bagi orang yang selesai sholat, ayusri al khuruja, buru-buru keluar dari sholat. Gak pantas kalau kita udah sholat itu langsung kita pergi, gak pantas itu, ya. Gak pantas. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung kita pergi, itu gak pantas kayak begitu. Lah terus bagaimana dong? Bal yazkurullaha ta'ala, akan tetapi hendaklah ia berzikir kepada Allah. Atau bal yazkurullaha ta'ala, hendaklah berzikir kepada Allah terlebih dahulu, wa yastaghfirah, dan beristighfar kepada Allah, min taksirihi fiha, dari kecerobohannya di dalam sholat, ya. Jangan dulu bangun berdiri sesibuk apapun, sempetin dulu zikir dan istighfar, ya, minimal 3 lah. Astaghfirullahaladzim, 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 Allahumma antas salam. Jangan Allahumma lantas jalan, ya. Allahumma antas salam, minkas salam, ayat kursi, udah. Kalau memang kita lagi sibuk begitu, jangan assalamualaikum langsung pergi. Nah, jangan. Kecuali kalau memang kebelat mules, salin lagi itu urusannya. Nanti dulu, jangan dulu, ya. Jangan dulu beranjak dari tempat itu. Duduk dulu di tempat itu. Nanti udah selesai Allah mantas salam atau tasbih ke belakang berzikir, gitu, ya. Jangan beranjak dari tempat sholat dulu, ya, karena ada beberapa wirid yang syarat itu kita nggak boleh berubah posisi kakinya, ya. Di antaranya membaca la ilaha illallah syarikalah, itu kan nggak boleh merubah dulu kakinya, harus posisi kita posisi tahiyat begitu, ya. Farubba sholatin, berapa banyak sholat la tasluhu lil qabul, tidak layak diterima oleh Allah. Fa in istaghfartallaha, tapi ketika Anda beristighfar kepada Allah ba'da, setelah sholat, kubilat, maka sholat itu diterima, ya. Berapa banyak sholat kita ini nggak layak diterima sama Allah, tapi saat kita setelah sholat beristighfar, sholat yang tadinya nggak layak diterima jadi diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kitanya minta ampun kepada Allah dari kelalaian kita di dalam sholat tadi. Makanya istighfarnya itu, ya, kita resapi, ya. Ingat-ingat tadi saya sholat banyak lupanya, banyak lalainya, banyak pikiran kemana-mananya, kurang beradabnya,
Kita istighfar, astagfirullahaladzim, itu meresapi kelemahan kita yang tadi itu. Maka sholat kita yang tadi, yang sebetulnya nggak layak diterima sama Allah, tapi karena kitanya istighfar setelah sholat, maka sholat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu. Tuh, istighfar habis sholat. Makanya wirid setelah sholat yang paling utama dan diutamakan serta didahulukan adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz-dzunub 3 kali paling minimal. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla, apabila selesai salat, istaghfarallah, ia beristighfar kepada Allah salasa marratin, sebanyak 3 kali. Nabi aja istighfar 3 kali, masa kita nggak mau istighfar, ya? Nabi yang udah dijamin surga, istighfar kita yang belum jelas, ya, masa nggak mau istighfar habis sholat 3 kali. Nah, itu tentang muhasabatun nafsi, ya, introspeksi diri. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin menakar dan menimbang diri kita, maka timbanglah dan takarlah dengan sholat. Ya, jadi barometer kita itu adalah sholat, Kita lanjut materi berikutnya, an-nahyu anis syakki fillahi ta'ala, larangan dari ragu-ragu kepada Allah. Tidak boleh ragu-ragu sama Allah. Kam fika minal qawamini, berapa banyak penyakit-penyakit hatimu yang tersimpan. Faiza uridat, ketika didatangkan alaiha kepadanya, alwaridatu, petunjuk-petunjuk dari Allah, azhartaha, maka nampaklah penyakit-penyakit itu. Banyak diantara kita yang nggak ngeh bahwa banyak sekali penyakit di dalam hatinya. Banyak yang tidak sadar, ya, terutama bagi mereka yang tidak pernah melangkahkan kaki ke majelis ilmu, tidak menyadari bahwa hatinya itu sedang sakit, penuh penyakit, ya, penuh penyakit. Namun ketika ada petunjuk dari Allah, itu nanti penyakit tersebut nampak dengan sendirinya, ya, nampak dengan sendirinya. Dan penyakit hati yang paling terbesar apa? Wa a'zamuha dzamban, penyakit hati yang paling besar dosanya adalah asyakku fillah, ragu-ragu kepada Allah. Sombong penyakit hati, dosa. Ujub penyakit hati, dosa. Tidak beradab penyakit hati, dosa. Suudzon penyakit hati, dosa, ya. Iri penyakit hati, dosa. Menyimpan kebencian kepada seseorang muslim, penyakit hati, dosa. Tapi dosa penyakit hati yang paling besar adalah asyakku fillah, ragu-ragu terhadap Allah. Wasyakku fir rizki, ragu di dalam rizki. Asyakku fir razaq, itu adalah ragu juga kepada sang pemberi rizki. Ya, kalau ada orang yang ragu di dalam rizkinya, besok nanti saya makan apa, nanti besok bagaimana, ya, ragu nih, meragukan rizki itu sama dengan meragukan sang pemberi rizki. Siapa yang ngasih rizki? Allah. Ketika kita ragu tentang rizki, berarti kita ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak orang zaman sekarang ragu tentang rizki. Kalau saya sudah tidak bekerja, bagaimana ya? Aduh, saya khawatir, saya takut. Gimana nih anak saya nanti makannya, sekolahnya, ya? Kalau istri misalnya, kalau suami saya meninggal dunia, sedangkan anak saya masih pada kecil, gimana nanti mereka makannya, ya? Meragukan rizki. Itu sama dengan meragukan Allah sang pemberi rizki. Ya, sulit. Terutama bagi mereka yang memang sedang dicoba dalam ekonomi, ya, sedang mengalami kesulitan ekonomi, tentu sangat sulit sekali untuk tidak meragukan ini.
Makanya kita bahas, kita pelajari sampai oleh para ulama bahwa jangan ragu sama rezeki. Selama kita masih hidup, berarti kita masih ada rezekinya. Udah begitu, tinggal kitanya ikhtiar aja. Ya, ikhtiar aja. Ikhtiar itu hanya sebab yang mendatangkan rezeki mutlak murni dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah melupakan Allah. Makanya saat kita punya pun misalnya begitu ya, orang ngomong sama kita, "Wih, punya mobil." Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Apa sebabnya? Oh, sayanya bekerja. Nah, jadi kerja itu sebab. Jangan begini, "Wih, punya mobil baru." Iya dong, nabung saya sama orangnya, nggak boros. Nah, itu kan mengenyampingkan Allah. Ya, orang beriman itu jangan begitu. Udah, yakinkan, katakan dulu bahwa ini rezeki dari Allah. Apa sebabnya? Oh, saya nabung. Apa sebabnya? Oh, dapat warisan. Apa sebabnya? Ada yang ngasih. Apa sebabnya? Ngeredit. Apa sebabnya? Banyak. Pokoknya sebab lah begitu. Tapi tetap ya, awalnya langsung kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kebanyakan kan orang nggak begitu. Oh iya dong, siapa dulu saya, begitu. Apalagi sama teman akrab, jarang udah nyebut nama Allah. Iya, siapa dulu, begitu kan. Hati-hati. Nah, ketika dia mendapat masalah dalam urusan rezeki, pasti dia ragu. Kenapa? Ketika punya rezekinya begitu nggak maunya. Ya. Dunia itu ahqaru lebih hina min an yu'ala hammuha, keprihatinannya ataupun cita-citanya ataupun perhatiannya dibesar-besarkan. Ya, kalau kita mikirin dunia terus jadi beban pikiran kita, maka camkan dunia itu terlalu hina untuk jadi beban pikiran kita. Itu maksudnya. Ya, dunia itu terlalu kecil untuk jadi beban hidup kita. Enteng kan ngomong enteng ya? Enteng ngomongnya ya. Lagi nggak punya duit sama aja nanti ya. Tapi nggak begitu, harus kita ingat-ingat itu. Terlalu kecil dunia untuk jadi beban pikiran kita. Terlalu hina dunia untuk jadi pusat perhatian kita. Itu maksudnya. Dunia itu terlalu hina min an yu'ala hamuha, jadi pusat perhatian kita. Jadi pusat pemikiran kita, jadi beban hidup kita, jadi beban pikiran kita, stres mikirin dunia. Terlalu kecil dunia untuk diberikan posisi yang kayak begitu. Ya. Sogor talhimama, jika kamu menganggap kecil hal-hal yang besar, fa'alat sogiron, maka yang kecil itu dianggap besar. Falau kunta kabiron, padahal jika kamu orang besar semangatnya, cita-citanya, la utta kabiro, niscaya yang kamu anggap besar adalah hal yang besar. Maksudnya begini, kalau kita nih orang yang memang semangatnya rendah, maka kita akan menganggap dunia ini masalahnya berat. Tapi kalau kita orang yang punya semangat tinggi, kita hanya akan menganggap berat itu adalah masalah akhirat. Kalau kita orang yang punya semangat luhur, maka yang akan kita jadikan pusat perhatian dan pikiran kita hanyalah akhirat yang luhur, bukan dunia. Sebaliknya, kalau semangat kitanya rendah, dunia akan kita besar-besarkan, akhirat kita kecil-kecilkan. Man alal hammas sogira, sedangkan barang siapa orang yang membesar-besarkan hal yang kecil, dunia kecil tapi dianggap besar sama dia, masalah dunia sepele tapi dia anggap gede sama dia. Watarokal hammal kabir, sedangkan ia meninggalkan hal yang besar, meninggalkan akhirat. Istasfalna aklah, maka kami menganggap akal dia sangat rendah. Orang yang kayak begitu
menganggap urusan dunia besar, urusan akhirat kecil. Enggak sholat subuh, sepelein. Enggak jamaah, dianggap kecil. Tidak puasa Ramadan, dianggap sepele. Ketinggalan pengajian, santai. Ketinggalan maulidan, marhabaan, rotiban, zikiran, kecil. Ya, tidak silaturahmi, sepele. Durhaka sama orang tua, gampang. Durhaka sama suami, kecil. Tidak pakai kerudung, sepele. Gak punya duit, puyeng. Ya, gak punya duit, puyeng. Gak punya mobil, pusing. Hutang di mana-mana, bingung. Urusan dunia dibesar-besarkan. Orang kayak begitu akalnya rendah. Kata siapa? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, bukan kata saya, jangan marah sama saya, jangan ya. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan galak amat terus dia. Bukan kata saya nyampaikan doang. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Berarti kebanyakan orang itu akalnya rendah. Kebanyakan orang akalnya rendah. Kenapa? Karena urusan dunia dianggap besar, urusan akhirat kecil. Kan begitu. Nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, kecil, santai. Nggak punya duit, pusing. Yang nggak kerja, pusing. Ya, gitu. Ya, hati-hati kayak begitu ya. Kum anta bima yulzimuka min wazaifil ubudiyati. Laksanakan kewajibanmu dalam hal ibadah kepada Allah. Laksanakan sholat, laksanakan puasa, laksanakan tolabul ilmi, ya. Nanti wa huwa yaqumu laka bimal tazamahu. Nanti Allah yang akan menjamin apa yang sudah menjadi kewajiban Allah. Maksudnya apa? Allah yang menjamin rezeki kita. Udah laksanakan aja kewajiban kita, Pak. Kewajiban sebagai seorang hamba per individu, sholat, puasa, haji, ya kalau mampu, tolabul ilmi, individu. Kalau dia sebagai seorang suami, tunaikan kewajibannya, ikhtiar, berusaha, bekerja, menafkahi anak istri. Nah, kalau kita sudah melaksanakan apa yang jadi kewajiban kita, baik kewajiban kita sebagai individu, ibadah kepada Allah, atau sebagai seorang suami, atau sebagai seorang istri, kita laksanakan kewajiban kita. Ya, kalau suami bernafkah berarti ikhtiar, kalau istri bakti sama suami, anak bakti sama orang tua, kita laksanakan kewajiban kita, nanti Allah yang jamin rezeki kita. Udah selesai hidup mah, beres, ya. Nah, tolong kita renungkan ini. Ayarzukul ju'la. Apakah Allah sanggup memberikan rizki kepada seekor kumbang, wal wazago dan cicak, wa banati wardan dan hewan banati wardan sejenis kumbang juga, wa yansa ayarzukoka, namun ia lupa memberi rezeki kepadamu. Bayangin, cicak Allah kasih rezeki. Cicak itu tidak bersayap, tapi makanannya hewan bersayap. Nyamuk itu makanan cicak, laron makanan cicak yang bersawat, tapi makanannya bisa terbang. Ajib nggak tuh? Hah? Coba. Lalat bisa terbang, nyamuk bisa terbang, laron bisa terbang. Itu jadi makanan cicak, yang mana cicak nggak bisa terbang. Ya, dia hanya diam. Ya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, terus gimana? Langsung dimakan. Hap-hap, langsung dimakan. Ini tauhid ini. Tauhid. Cukup diam, usaha semampu kita, rizki yang datang kepada kita dari Allah. Ambil tuh ilmu dari cicak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Artinya ada usaha kan begitu. Kalau udah usaha, Allah datangkan rezeki. Datang seekor nyamuk, siapa yang mendatangkannya? Allah. Hap-hap lalu
dimakan. Ya, makanya kalau nyanyi itu sambil diresapi, ketauhid begitu, ya, ketauhid. Allah aja sanggup ngasih rezeki kepada cicak, masa melupakan kita? Cicak nggak ada akalnya, kita dikasih akal. Masa cicak yang nggak ada akal dikasih rezeki sama Allah, kita yang berakal tidak dikasih rezeki sama Allah? Itu qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Yang artinya wallahu alam bimuradi, wa'mur, dan perintahlah ahlaka keluargamu bis sholati sholat. Perintahkan anak istrimu agar sholat, perintahkan keluargamu agar sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam menyuruh sholat. Allah udah ngasih peringatan sama kita bahwa menyuruh keluarga kita untuk sholat ini berat. Kadang nyuruh anak tiap hari gedor-gedor pintu, nggak ada perubahan. Wastabir, sabar kata Allah. Ya, bangunin istri susah banget. Wastabir, sabar. Kalau tidak ada berat di dalam menyuruh sholat, Allah tidak akan merintahkan untuk sabar. Tapi ketika Allah nyuruh kita sabar dalam menyuruh sholat, berarti memang ketika kita nyuruh keluarga kita sholat itu berat. Apalagi anaknya sudah dewasa, ya kan? Kadang kita marah dikit, dia makin marah. Ngambek. Wastabir, sabar kata Allah. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki kepadamu. Nahnu narzuquk, kami yang ngasih rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Makanya di dalam Quran itu ya, sebab yang mendatangkan rizki itu diantaranya sholat. Ya. Di dalam ayat ini Allah menyebut nahnu narzuquka, kami yang memberi rizki kepadamu. Di awal ayat Allah nyuruh kita buat apa? Wa'mur ahlaka sholat. Jadi kalau kita sholatnya benar, rezeki datang. Kita ikhtiar sholatnya benar, rezeki datang. Dan datang dengan penuh keberkahan. Beda sama orang yang gak sholat, rezeki datang tapi gak berkah. Kalau orang yang sholat, rezeki datang tapi berkah. Ya, malah orang yang tidak sholat itu membawa sial. Ya, dulu pernah ada kampung yang subur, ya, makmur, sejahtera. Setelah beberapa tahun itu kampung menjadi tandus, gersang, paceklik, susah air di mana-mana. Ditanya oleh seorang ahli Allah kepada penduduk kampung tersebut, kenapa kampung kalian sekarang menjadi begini? Tandus, kering, gersang. Kata mereka, beberapa bulan yang lalu ada seseorang yang tidak pernah sholat melewati kampung kami, kemudian ia mandi di sungai kami. Artinya apa? Itu orang membawa sial. Satu kampung kena imbasnya gara-gara ada orang yang tidak sholat lewat kampung itu lalu mandi di sungai kampung tersebut. Bagaimana kalau di rumah itu orang nggak pada sholat? Jauh dari keberkahan, ya. Bahkan rumah berhadapan dengan orang yang tidak sholat saja pun itu kadang kena imbasnya. Ya, kita punya rumah nih, berhadapan dengan orang yang nggak sholat, muslim ya, tapi nggak sholat begitu. Itu kena pengaruh juga dari apa? Ketidakberkahannya itu gara-gara ada yang tidak sholat. Jadi benar-benar membawa sial itu yang tidak sholat itu, ya, membawa sial.
kullu man kana mura'iyan li haqqillahi ta'ala, setiap orang yang menjaga hak-hak Allah, la yuhdisullahu hadasan, Allah tidak akan membuat suatu kejadian fil mamlakati di dalam kerajaannya illa a'lamah, melainkan Allah memberitahu kepada dia. Jadi kalau ada hamba Allah yang menjaga hak-hak Allah, dia taat kepada Allah, dia patuh kepada Allah, maka setiap kejadian yang bakal ada, dia dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah weruh sedurunge winara. Nanti enggak? Tahu sebelum kejadian. Itu bagi mereka yang menjaga hak Allah, orang-orang soleh, wali-wali Allah, namanya karomah. Bukan sihir, bukan dukun, bukan. Mereka orang yang menjaga hak Allah, ini keterangannya. Jadi kalau ada orang soleh, orang taat kepada Allah, waliullah, ulama misalnya, atau bukan ulama tapi dia taat kepada Allah, soleh, beribadah dengan ilmu, lalu ia tahu hal-hal yang akan terjadi. Inilah keterangannya. Kullu man kana mura'iyan li haqqillahi ta'ala la yuhditsullahu hadasan fil mamlakati illa a'lamah. Setiap orang yang menjaga hak Allah, maksudnya apa? Taat, patuh kepada Allah. Maka ketika Allah akan menjadikan sesuatu, mengadakan sesuatu kejadian, maka orang tersebut akan dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Weruh sedurunge winara. Kan saya cerita ya, Syekh Astari, masih ingat gak Syekh Astari ya? Cakung Kresek gitu. Saya cerita dulu. Beliau pernah mengatakan di masa hidupnya bahwa Serang Belaraja ada jalan menuju Mekah. Ya, itu kan kejadian sekarang. Benar nggak? Dengan banyaknya apa? Banyak gusuran, banyak pabrik, banyak gusuran. Jadi orang yang duitnya banyak kan dapat gusuran tuh berangkat haji. Ya kan, dulu nggak ada pabrik di sini, belum jadi kota industri, belum. Tangerang ini sama masih persawahan. Zaman saya kecil aja masih banyak sawah itu. Kampung saya aja dulu banyak pohon-pohon besar, belum ada perumahan, belum ada. Ya, sekarang banyak perumahan, banyak pabrik. Itu yang punya tanahnya kan dapat uangnya buat berangkat haji. Serang Mekah jalan menuju Serang Belaraja jalan menuju Mekah. Jalan menuju Mekah. Itu karena dia taat kepada Allah. Syekh Astari, Cakung Kresek. Makamnya ada di Kresek. Kalau sempat jarah sekali-kali mah ya. Makam Syekh Astari ya, ada pelangnya Syekh Astari. Waliullah, orang soleh ya. Ada juga ya, saya cerita dulu itu Syekh Umar yang Calang ya, kalau masih ingat. Syekh Umar yang Calang itu orang-orang pada nurunin alat-alat sawah, dia malah ya nyimpen ya. Jadi alat-alat sawah ya, cangkul segala macam apa buat bajak sawah dia simpan, orang mah dikeluarin. Padahal itu musim hujan. Ternyata besok-besoknya kering, tandus, tidak turun hujan, kemarau panjang. Nah itu kan urus sedurungnya winara berarti. Nah cuman saya bilang ya, sering saya sampaikan, orang yang kayak begitu nggak bakal terus terang. Ketika ia mengatakan atau bersikap, itu bahasanya bahasa isyarah ya. Jadi isyarat, nggak langsung oh besok bakal enggak, itu peramal dukun itu bakal begitu ya. Tapi kalau orang-orang yang kayak begini enggak, mereka akan mengatakan tapi tidak terus terang ya. Nanti ketika sudah kejadian baru kita ngeh, oh ternyata ini yang dimaksud ucapan dia dulu. Begitu. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berdoa kepada Allah agar tidak berjumpa dengan tahun 60 Hijriah. Ya, ini kan bahasa siloka, bahasa isyarah. Ada apa di tahun 60 Hijriah? Ya, Allah kabulkan doanya. Sebelum tahun 60 Hijriah, Abu Hurairah meninggal dunia. Dan pas pada tahun 60 Hijriah terjadi fitnah besar-besaran di kalangan umat Islam. Siapa itu? Munculnya seorang pemimpin yang zalim ya, dari dinasti Bani Umayyah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Zalim, pembunuhan di mana-mana, kezaliman di mana-mana. Nah, baru orang pada oh ini yang dimaksud ucapan Abu Hurairah, aku berlindung kepada Allah dari tahun 60 Hijriah. 60 Hijriah.
Tapi jangan jadi apa ya, jadi kepengen kayak begitu, karena kalau bisa kayak begitu kadang berat loh. Kenapa? Hal yang terjadi ternyata tidak menguntungkan kita, ya. Misalnya ada celaka musibah keluarga, kita kan nggak boleh terus terang. Sedangkan kita tahu, nah itu beratnya di situ, ya. Beratnya di situ. Misalnya akan terjadi musibah menimpa salah satu anggota keluarganya. Nah kita tahu kenapa? Karena itu ilham dari Allah. Kitanya taat kepada Allah, kita dikasih tahu sama Allah, bisa lewat mimpi, bisa lewat ilham. Tapi kan nggak boleh kita ngomong, ya. Paling banter kita ngasih saran, nasihat. Udah jangan ke sono. Paling kita doa, nggak boleh cerita. Nanti kalau ke sono bakal gini, nggak boleh. Batal itu nanti jadi walinya, ya. Ini berat sebetulnya, ya. Ya artinya ya kita nggak usah lah pengen kayak begitu. Cuman salah satu hadiah yang Allah berikan kepada orang yang taat kepadanya apa? Tahu sebelum kejadian. Itu sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dikasih kayak begitu sama Allah berarti orang yang memang hatinya kuat, ya. Orang yang memang imannya kuat, akidahnya kuat. Begitu. Nadhara ba'duhum wallahu a'lam bissawab.